Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Guru yang terhormat, kembali lagi di channel Guru Obat 21 Media Informasi dan Edukasi. Bapak Ibu, di video kali ini kami akan menyampaikan berita penting nih untuk teman-teman guru berstatus sertifikasi Bapak Ibu, terkait agenda di tanggal 31 Agustus 2022. Baik, kita to the point saja Bapak Ibu. Kami merujuk pada Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia nomor 4 tahun 2022. Peraturan ini memang mengatur tentang tunjangan profesi, tunjangan khusus dan tambahan penghasilan. Dan tambahan penghasilan ini untuk teman-teman guru yang belum sertifikasi seperti itu. Nah, satu hal yang perlu kita pahami selaku guru sertifikasi terkait tahapan penyaluran tunjangan profesi Bapak Ibu. Nah, tahapan yang pertama itu adalah dimulai dari guru, yaitu input atau pembaruan data guru ASN di daerah. Ini dilakukan melalui Dapodik tentunya Bapak Ibu. Jadi, yang pertama Bapak Ibu lakukan saat ini adalah pastikan data-data Bapak Ibu di Dapodik itu sudah sesuai dengan data terbaru Bapak Ibu. Jangan sampai sudah penarikan data baru mau perbaiki data. Itu biasanya akan tidak sinkron. Ya, ini menyebabkan tidak validnya data Bapak Ibu ketika sinkronisasi data. Nah, kalau Bapak Ibu saat ini sudah melakukan pembaharuan data itu, tahap selanjutnya nanti adalah validasi dan penetapan tunjangan profesi Bapak Ibu. Ini wilayah, bukan lagi wilayah guru, tapi sudah wilayah pemerintah. Nah, setelah data-data guru divalidasi dan ditetapkan berapa jumlah penerima tunjangan profesi di setiap daerah, ini biasanya melalui SKTP, penerbitan SKTP seperti itu, baru pusat akan membayarkan ke daerah pembayaran tunjangan ya. Akan transfer dari pusat ke daerah untuk tunjangan profesinya. Nah, dari sinilah daerah baru mentransfer ke guru. Di sini digambarkan tunjangan diterima oleh guru Bapak Ibu. Terkait validasi dan penetapan penerima tunjangan tadi Bapak Ibu, di tahap kedua itu, satu tanggal penting yang Bapak Ibu harus perhatikan terkait pembayaran triwulan 3 semester, pembayaran triwulan 3, yaitu di bulan September nanti mulai, yaitu sinkronisasi data di tanggal 31 Agustus Bapak Ibu. Ini yang kami sampaikan di judul dati, bahwasanya sinkronisasi data itu dilakukan tanggal 31 Agustus. Jadi sebelum tanggal 31 Agustus nanti pastikan Bapak Ibu sudah siap datanya di Dapodik untuk ditarik dari Dapodik ke Info GTK. Ya, sekali lagi pastikan sebelum 3 Agustus Bapak Ibu sudah siap datanya di Dapodik untuk ditarik ke Info GTK oleh dalam hal ini Kemdikbud tentunya. Nah, kami sampaikan kembali beberapa faktor yang menyebabkan data itu tidak valid di Info GTK nantinya. Berikut ini penyebab umumnya. Yang pertama adalah NUPTK tidak valid Bapak Ibu. Jangan merasa sudah mengantongi NUPTK lantas merasa sudah aman di NUPTK, karena NUPTK ini bisa saja statusnya tidak valid. Nah, ya Bapak Ibu, jadi pastikan status NUPTK-nya valid. Bapak Ibu bisa dicek di Dapodiknya atau di Info GTK-nya, itu bisa diketahui Bapak Ibu ya. Yang kedua adalah tugas tambahan belum valid nih. Ini banyak juga yang dialami oleh teman-teman guru. Misalnya jam mengajarnya kita ambil contoh 12 jam ya, jam mengajarnya 12 jam. Kemudian tugas tambahannya 12 jam. Nah, biasanya ketika penarikan data pertama kali, biasanya tugas tambahan ini belum terbaca Bapak Ibu, sehingga belum valid. Tapi ketika tugas tambahan Bapak Ibu memang sesuai dengan regulasi, tidak perlu khawatir, itu akan menyusul validnya. Karena tugas tambahan itu akan tetap terbaca untuk penambahan jam Bapak Ibu ya. Nah, kemudian tapi perlu dipahami tugas tambahannya dipastikan yang memang diakui dan yang memang diakui untuk mendapatkan jam tambahan Bapak Ibu. Ini yang perlu digarisbawahi. Faktor yang ketiga adalah pangkat dan golongan tidak terdeteksi. Bisa jadi Bapak Ibu data Bapak Ibu di BKN dengan data di Dapodik berbeda, ya belum diupdate atau seperti apa. Pastikan Bapak Ibu data Bapak Ibu terutama terkait kepangkatan atau golongan itu diupdate ya sesuai dengan data terbaru Bapak Ibu di BKN. Kemudian faktor yang keempat adalah siswa belum masuk rombel atau sebaliknya, guru belum masuk rombel. Pembacaan jam itu berdasarkan rombel yang ada di Dapodik. Ketika kita buka Info GTK, ada rombel yang bisa kita lihat ya, yang kita ampuh. Nah, bisa jadi Bapak Ibu rombelnya ada tapi siswa belum masuk, atau dalam hal Dapodik ya, atau sebaliknya.
Nah, ini bisa dikonsultasikan ke operator kalau memang hal ini terjadi di Bapak Ibu sekalian ya. Dan yang kelima adalah tidak memiliki sekolah induk. Memang saat ini banyak teman-teman guru yang karena kekurangan jam di sekolahnya, mungkin ada beberapa guru yang sertifikasi sehingga sementara rombel tidak mencukupi, maka harus mengajar di sekolah lain untuk jam tambahan. Nah, ternyata di Dapodik tidak memiliki sekolah induk. Harusnya Bapak Ibu salah satu dari beberapa sekolah atau 2 sekolah yang Bapak Ibu mengajar di sana, harus ada salah satunya menjadi sekolah induk Bapak Ibu di Dapodik. Karena kalau tidak ada, dipastikan tidak akan valid info GTK-nya. Nah, untuk teman-teman guru yang baru sertifikasi, semoga informasi ini bermanfaat. Ini ringkas saja Bapak Ibu. Dan silakan di-share ke teman-teman guru supaya bisa menjadi informasi awal sebelum penerbitan SKTP semester 2. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.